Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Budi Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Malang. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang aksi nyata saya dalam modul 1.4 budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Poncokusumo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Poncokusumo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Marilah kita selalu menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya, salawat serta salam selalu kita harapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malang, Bapak Nanang Budi Setiawan Eskom. Sebelum kita mengikuti kegiatan ini, marilah kita awali kegiatan siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Amin, terima kasih. Pertama-tama marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang dalam hari ini akan diwakili oleh Ibu Bangga Kurikulum kepada Bu Mufidah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang telah menghadirkan seluruh Bapak Ibu guru dalam rangka diseminasi budaya positif. Masih ingat dengan slogan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Minimal kita semua di sini sudah digerakkan oleh Pak Nanang berkumpul di sini. Jadi apapun yang akan disampaikan nanti diharapkan memberikan pengaruh positif kepada kita semua, terutama yang masih muda-muda, meskipun yang sudah tua juga tidak apa-apa. Jadi memang seluruhnya harus digerakkan oleh guru penggerak. Nah, untuk yang hari ini kita semua setelah acara berakhir harus terdiseminasi oleh Pak Nanang. Artinya yang disampaikan nanti betul-betul memberikan manfaat positif di budaya positif itu yang bagaimana, sehingga kita mengambil maknanya satu persatu apapun yang akan disampaikan nanti, ya. Selamat untuk Pak Nanang sudah di tahap ini sebagai calon guru penggerak, sehingga tahapan-tahapan berikutnya mudah-mudahan diberi kelancaran sehingga tidak ada sedikit pun keluhan, karena apapun yang dilakukan sudah semestinya memberikan pengaruh positif baik kepada siswa maupun kepada teman guru seluruhnya. Saya cukup berbangga di sekolah kita ada 4 guru penggerak, meskipun ada yang masih calon. Jadi yang diharapkan sekolah kita semakin tergerak untuk menuju ke yang
kekompakan dalam hal berhadapan dengan anak-anak. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru penggerak tetap menjadi tersorot, meskipun kita tidak menyoroti tapi tetap tersorot di setiap harinya. Jadi ketika ada hal yang positif, nah itulah, oh ternyata guru penggerak sudah memberikan pengaruh positif. Itu yang kita harapkan. Cukup sekian dari saya, tetap semangat buat Pak Nanang, terus melangkah melaju ke arah yang lebih baik untuk menggerakkan sekolah dan guru-gurunya beserta siswanya menjadi lebih baik. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Mufidah yang sudah memberikan motivasi, semangat kepada Pak Nanang. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Semoga apa yang dilakukan Pak Nanang juga menginspirasi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya akan kita dengarkan paparan terkait diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 kita, Pak Nanang Budi Setiawan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru saya sayangi. Di sini terima kasih. Pertama terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir untuk menyelesaikan tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4 guru penggerak budaya positif. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk bahasan yang pertama, kita sebelum ke materi, saya tadi melihat Bapak Ibu guru itu sudah jenuh ya, apalagi saya mau memaparkan kayaknya sudah menghela nafas panjang gitu ya. Habis itu kita ice breaking saja dulu ya untuk memulai. Nanti ada 2 ice breaking di tengah juga. Yang pertama ini adalah ice breaking ringan saja. Kita lewat pertanyaan saja nih. Cluenya itu maju satu. Nah ini banyak di TikTok, banyak di YouTube, banyak di short YouTube juga banyak. Cluenya maju satu, cluenya maju satu. Sekarang saya tanya, itu siapa namanya Pak Muhlil ya? Pak Muhlil itu jalan-jalan ke mana? Ke Nigeria. Jadi ke Nigeria. Jadi cluenya maju satu. Cluenya maju satu. Nigeria. Kalau Bu Tuti kemana? Monaco. Salah Bu. Cluenya maju satu, Bu. Cluenya maju satu. Di sini ada matematika, ada konsentrasi juga, Bapak Ibu. Wajib cluenya maju satu. Bu Tuti maju satu. Cluenya maju satu. Kalau tadi Pak Muhlil ke Nigeria. Kalau Bu Tuti Maju satu ke Malang. Indonesia. Salah. Maju satu. Cluenya maju satu. Maju satu ke Malang. Cluenya maju satu. Kalau begitu berarti ke Ukraina. Oke? Ke Ukraina kan begitu. Cluenya maju satu. Maksudnya dicari. Cluenya maju satu. Kalau Bu Tuti ke Ukraina, Bu Lucy kemana? Malaysia. Pak Nurin betul Bu. Tepuk tangan Bu. Pak Nurin betul. Pak Nurin betul. Betul. Pak Nurin kemana? Oh sudah dikasih tahu Pak Nurin tadi. Jadi cluenya kan maju satu. Kalau saya sebut nama Pak Nurin berarti setelah huruf N
M itu bebas, mau jenengan ke Malaysia boleh, ke Mesir boleh. Yang penting clue-nya maju satu. Kita bahas tentang budaya positif. Konsep utama modul budaya positif ada sekitar 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini nanti akan saya paparkan sekilas, untuk pemahamannya. Mungkin Bapak Ibu sudah mempraktikkan di dalam kelas masing-masing. Jadi budaya positif itu mencakup 7 unsur yang di depan ini. Untuk yang pertama, perubahan paradigma baru, yang sekarang menjadi kurikulum merdeka dengan perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka itu yang awalnya saya sangat menolak kurikulum merdeka nih, karena termasuk menyulitkan dan membingungkan Bapak Ibu guru. Terlebih sebenarnya tidak. Setelah panjenengan nanti masuk ke guru penggerak tidak. Nah, jadi sedikit-sedikit saya agak kasih pengaruh. Ya Bu Meri ya, tidak apa-apa lah Bu Meri. Tapi saya terus nanti ke Bu Meri terus. Sebenarnya kurikulum merdeka itu bagus sekali Bu, dari atas gitu. Cuman pemahaman kita turun ke bawah itu yang salah. Sebenarnya dari atas itu sangat bagus. Jenengan itu sangat merdeka sebenarnya kalau diberlakukan benar. Cuman tahapannya yang kira-kira mungkin pemahaman berbeda-beda dan perlu memang kita belajar terus-menerus dari mungkin jenengan berkenan ikut program guru penggerak ya Pak Erik. Saya di sini itu tergerakkan oleh Bu Fida, Pak Erik, Pak Nurin, dan Pak Alam, Bu Lucy sebenarnya. Cuman Pak Alam dan Bu Lucy masih berhenti sejenak istirahat karena beliaunya sedikit lelah. Lanjut. Disiplin positif. Menurut Bapak Guru, disiplin positif itu apa? Tepat waktu. Sama kita, tapi sama kita. Bukan sama Pak Nurit, tapi sama kita. Takut sama kita, takut dihukum, takut dipoin. Nah, jadi siswa-siswa kita belum sadar betul bahwa di dalam dirinya itu ada nilai-nilai yang positif, yang mereka bisa mentaati peraturan tanpa harus kita paksa, atau kita dukung, kita tunggu. Jadi tugas kita itu mendorong sebenarnya, hanya mendorong saja, tidak boleh membentuk, karena membentuk itu sulit. Jadi tugas kita menemani dan mendorong saja. Pak Lin, Siap. yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar saya dan panjenengan. Apa sih Bapak Guru kebutuhan dasar panjenengan? Lilis, makan minum, terus apa lagi Bu? Pokok itu. Dalam guru penggerak tidak ada kesalahan Pak, tidak ada kesalahan. Jadi ada tidak benar, belum benar. Jadi tidak boleh pengen disayang. Terus apa lagi Bu Nurul? Bu Nurul senyum berarti kebutuhannya kebahagiaan.
kebutuhan dasar manusia itu yang umum ya, tanpa memandang genre, ras, suku, agama, itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kasih sayang, yang kelima kesenangan. Contoh yang bertahan hidup: makan, minum, tidur, rumah, gitu. Terus ini yang bertahan hidup yang survival, seperti yang selalu dilakukan Bu Mary ya, survivalnya kuat. Gitu. Terus penguasaan, apa yang penguasaan itu? Menguasai. Ya, intek. Terus rasa ingin diakui juga, rasa ingin menguasai, menjadi pemimpin juga, seperti itu. Jadi itu penguasaan. Terus menguasai di kelas, menguasai anak-anak, seperti itu. Terus kebebasan tidak diatur. Contoh, saya hanya mengajar aja, nggak usah NPP dan lain-lain. Itu ya juga kebutuhan kebebasan, Bu. Loh iya mungkin. Itu kebebasan. Kan namanya bebas itu terserah kita, ya, terserah kita kan, bebas itu terserah kita. Jadi tidak ada paksaan. Jadi maunya kita itu apa kan, seperti itu. Terus kasih sayang, berarti Bu Nurul tadi bisa jelaskan, Bu? Kasih sayang tadi, Bu? Dikasih dan berarti diberi dan disayang ya, Bu ya. Iya, betul. Dikasih kan diberi, Pak. Oke. Terus yang terakhir kesenangan, berarti kebutuhan senang, berarti healing, hiburan. Kalau saya lihat Pak Nurul kan game, Bu ya, game. Terus kalau Pak Mulil kan kesenangannya pramuka. Tidak saya lanjutkan. Lanjut game. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi semua manusia, kita melakukan apapun itu pasti ada motivasinya, termasuk anak-anak. Dan di sini yang kita bahas adalah anak-anak dulu, Yang pertama, anak-anak melakukan perilaku apapun itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang pertama. Lalu yang kedua mendapat imbalan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu mengharap imbalan, pujian, penghargaan dari orang lain seperti itu. Terus yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikannya diri sendiri. Jadi yang paling bagus ini yang ketiga, ketika anak itu memang benar-benar punya nilai kebajikan di dalam dirinya atau kita, beliaunya itu anaknya juga sadar terhadap dirinya sendiri bahwa itu memang tugasnya, memang kebutuhannya untuk apa? Untuk membagi nilai-nilai kebajikan seperti itu. Jadi di situ murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi instinsif. Jadi di dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai kebaikan. Jadi tidak perlu kita dorong, anaknya sudah paham. Selanjutnya di konsep disiplin identitas itu dikatakan gagal jika panjenengan atau saya melakukan hukuman. Hukuman itu sifatnya kan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Itu dampak dari kalau kita melakukan hukuman pada anak. Terus ketika kita memberikan penghargaan pada anak juga ada dampak negatifnya, Bapak Ibu. Pertama, penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Contohnya merusak hubungan itu ketika jenengan memberikan penghargaan ke satu orang, maka teman-temannya akan iri. Ada yang termotivasi, ada yang iri, dan di situ merusak hubungan mereka. Merusak hubungan. Kenapa yang juara itu saja? Jadi di situ ada negatifnya, itu menimbulkan rasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kalau kita selalu memberikan penghargaan ke contoh anak yang pintar itu aja atau anak yang berprestasi itu saja, contohnya itu mematikan kreativitas.
Ini maksudnya penghargaan di sini adalah penghargaan yang secara terus-menerus gitu, tidak kita kontrol. Terus yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Saya adalah salah satu orang yang bukan menolak. Saya yang paling setuju ranking ada. Oke. Saya adalah paling setuju awalnya seperti itu gitu. Awalnya. Tetapi setelah di posisi mode 1.4 ini masih ada sedikit untuk ranking itu masih ada sedikit. Tapi perankingan itu dampak buruknya ke psikis anak. Ketika dia dari fase SD ke SMP tidak pernah dapat ranking, dia tidak akan pernah dapat motivasi lebih. Jadi hidupnya seperti itu aja. Terus merampas hak dan menghargai dirinya. Yang dimaksud adalah dia jadi tidak menghargai dirinya sendiri. Dia jadi putus asa, dia tidak bersemangat karena kurangnya motivasi tadi. Lanjut, konsep disiplin identitas dikatakan berhasil jika Bapak Ibu Guru mengajarkan, Bapak Ibu Guru mendampingi anak untuk mengerti konsekuensi. Contohnya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Terus yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi ketika konsekuensi diterapkan ke anak, jadi anak itu akan waktunya akan habis tidak untuk merenungi nasibnya. Jadi anak langsung sadar, ketika saya melakukan perilaku yang buruk A, berarti saya konsekuensinya harus ini, langsung gitu, tanpa penyesalan. Dan yang selanjutnya, restitusi. Restitusi ini adalah saran yang tindak lanjut yang paling disarankan ketika ada kasus apapun di sekolah. Yang diartikan murid bertanggung jawab untuk perilakunya dengan restitusi. Dengan restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. 3. Dan teori kontrol. Lanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Untuk restitusi nanti kita bahas di slide terakhir. Nah, ini perbedaannya. Contoh kasus, ketika ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau saya pribadi, panjenengan masih melakukan hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu hukuman. Jadi hukuman itu bersifat memaksa dan menyiksa. Memaksa dan menyiksa. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi hukuman itu menimbulkan rasa sakit. Setiap yang menimbulkan rasa sakit itu adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi tidak menyimpang dari apa yang dilakukan siswanya tersebut. Jadi itu masih bentuknya konsekuensi. Jadi ketika dia tidak melakukan mengerjakan PR, jadi hukumannya seputar masih dalam PR. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ini sesuai yang ditulis dalam kesepakatan kelas biasanya. Yang ketiga, restitusi. Contoh langkah-langkah restitusi itu, guru menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lanjut ke guru terbuka dan siswanya menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Iya, ini salah Bu, mohon maaf Bu tadi. Salah tadi Bu, itu slide-nya kelebihan. Itu kelima, posisi kontrol. Menurut
Dian Dosen Restructuring School Disiplin tahun 1998. 5 posisi kontrol yang harus diterapkan Bapak Ibu guru itu ada 5. Yang pertama menghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai teman, yang keempat pemantau, kelima manajer. Ini ada gambarnya, hilang ya? Oh ada. Oh koneksi internetnya lambat. Jadi yang pertama itu sebagai penghukum, penghukum berarti penghukum itu apa? Pembuat rasa sakit ya. Terus pembuat rasa bersalah itu adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat itu Membuat anak itu merasa bersalah atas perbuatannya. Membuat anak merasa bersalah atas perilakunya. Jadi dia secara psikis semakin jatuh. Terus sebagai teman, kalau sebagai teman, Bapak Ibu guru contohnya mendampingi. Contoh kata-katanya kan ketika anak itu tidak mengerjakan PR, tidak apa-apa, besok dikerjakan lagi. Itu sebagai teman, contohnya. Teman curhat. Terus sebagai pemantau, jadi sebagai pemantau Bapak Ibu guru di situ hanya menanyakan saja, memantau anaknya tanpa memberi hukuman, tanpa membuat rasa bersalah, dan bukan sebagai teman. Terus yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu panjenengan yang jenengan pikirkan tentang manajer apa? Pengelola. Oke. Kenapa Pak Erik? Pak Erik calon KS. Yang mengatur, mengelola, lebih mendalam, membina, Memunculkan potensi anak. Sebenarnya manajer itu kan seperti katakan Pak Erik, Pak Nur dan ini berarti sebagai pembina dan pembimbing, penuntun. Bukan pengatur Kalau pengatur di situ penghukum. Jadi pengatur itu jenengan menghukum anak, ini mengatur anaknya mau jadi apa, itu tidak boleh. Di modul 1.4 ini Bapak Ibu guru, modul yang Itu opsi terakhir. sangat-sangat berguna bagi Bapak Ibu guru semua, sangat-sangat berguna. Di sini yang porsinya paling sangat berbobot di modul disiplin positif ini. Di disiplin positif itu banyak modulnya. Ini saya sekitar 1 bulan untuk modul ini. Biasanya cuma 2 minggu, ini 1 bulan sendiri. Sebagai manajer, posisi yang paling disarankan dan paling wajib adalah sebagai manajer. Jika bisa dilakukan, itu. Kan ada ketika pertama tidak bisa, Bapak Ibu harus mencoba yang kedua. Yang kedua tidak bisa, manajer lagi ke yang ketiga, seperti itu. Sampai ketika ada melewati batasnya, baru Bapak Ibu boleh memposisikan sesuai dengan kondisi siswanya. Terakhir contoh kasus itu belum saya ganti, hanya tadi malam saya ganti. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kasusnya seperti itu. Jadi sebagai penghukum, mungkin saya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Di depan, biasanya di depan anak-anak gitu atau di atasnya panggung. Pembuat rasa bersalah, berkali-kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Atau kamu tidak kasihan dengan Bapak ya, seperti itu. Jadi membuat anaknya terus merasa bersalah sehingga anaknya tidak bisa bangkit. Psikisnya ya. Untuk teman, ayolah yang penting buat Bapak Ibu bangga kali ini tidak apa-apa. Apa jika kalian tidak apa-apa jika kalian salah. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi di sini posisinya sebagai memantau saja. Untuk manajer, banyak yang harus dilakukan manajer. Yang pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dia ditanya divalidasi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi bukan dari kita,
solusinya bukan dari kita, tapi dari dirinya sendiri. Oke? Dari kita hanya sebagai manajer memfasilitasi permasalahan mereka, mereka yang akan merefleksi dirinya sendiri. Ketika saya melakukan A, dia harus apa dan dia harus seperti apa. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Guru pasti sudah melakukannya di kelas kan ya, terlebih dari Bu Dini, Bu Vega di kelasnya, waktu sudah dibentuk Bu Vega dan Bu Dini. Jadi mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa Bapak Guru? Kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Dia disepakati bersama. Oke, terus ada lagi Bapak Guru. Diyakini bersama. Oke. Ada lagi. Pak Erik. Kalau keyakinan kelas itu adalah aturan yang tidak berlaku. Kalau peraturan kelas itu yang berbeda. Oh, bukan. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Dia lebih konsisten. Jadi dalam keyakinan kelas itu sifatnya tidak menekan, tidak menekan, dan sifatnya universal. Terus disepakati bersama, tidak sepihak. Itu keyakinan. Jadi yang mereka yakini itu apa? Jadi disepakati dirinya sendiri dan kelas dulu tidak berdasarkan paksaan. Dia bebas menulis apapun yang dia mau di kesepakatan kelas itu. Tapi yang positif, ya. Terus ketika peraturan kelas itu, peraturan itu sifatnya memaksa dan sepihak. Contoh, kita yang membuat anak tinggal membaca dan mentaati seperti itu. Jadi tidak ada keterlibatan guru dengan siswa, ya. Hanya guru saja dan kosong tidak ada. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor saat pergi ke sekolah? Nah, kalau ini peraturan apa kesepakatan? Peraturan gitu. Nah, kira-kira di situ nilai apa yang bisa diambil dari pertanyaan itu? Kenapa harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nilai terhindar dari benturan. Itu terhindar dari benturan. Jadi nilai-nilai keselamatan Mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya? Agar tidak disiram oleh Mister. Di sini di sini ada dua nilai kan, nilai kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Caranya membentuk keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih universal, lebih global. Kalau peraturan kelas kan jelas tidak boleh, tapi kalau keyakinan kelas sifatnya global. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi bahasanya sedikit pendek agar mudah diingat anak-anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, ditanya, sudah tahu kesepakatan kelasnya apa gitu? Sudah ingat kan? Kalau tidak ingat, kita boleh tampilkan Bapak Ibu Guru, boleh tampilkan atau dipajang di dinding atau di LCD projector, kita tampilkan lagi untuk pembelajaran boleh. Terus berupa pernyataan yang universal tadi, jadi bersifat menyeluruh, tidak sepihak, tidak disepakati sepihak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus sesuai dengan kondisi kelasnya. 7A tidak bisa disamakan dengan 7B, tidak bisa disamakan dengan 7B seperti itu. Kondisinya berbeda-beda. Terus dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini kata-katanya yang positif, tidak boleh yang negatif. Karena budayanya positif. Semua warga kelas sekolah dilibatkan membuat. Jadi ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan lingkungan. Jadi dibuat, kalau di kelas dibuat dengan Bapak Guru dan siswanya. Pertama itu yang bisanya luwes membuat itu adalah wali kelas biasanya. Yang universal itu wali kelas. Nah, ini kegiatan membuat kesepakatan kelas di 7C. Ini yang sejak
saya guru penggerak, saya jadi tahu. Jadi ini baru saya lakukan waktu saya mendirikan guru penggerak, baru membuat kesepakatan di awal. Oke, sebelumnya saya membuat kesepakatan bukan kesepakatan kelas, tapi kesepakatan nilai dan tugas. Oke, yang saya buat itu. Jadi tugasnya harus seperti apa, nilainya yang kalian dapat sekian. Nah, itu salah. Jadi itu kan sepihak dari saya. Oke. Jadi yang boleh adalah kesepakatan kelas. Oke, jenengan boleh menambah, boleh, tapi yang sifatnya universal. Ketika ada yang kurang, Bapak tambahkan ini ya, boleh tidak? Boleh, baru kita tambah. Kalau sifatnya tidak lagi tidak boleh, karena itu harus disepakati bersama. Jadi yang di pertama itu guru yang seperti apa yang diharapkan anak-anak. Nah itu kita tanya bisa ditulis. Teman yang diharapkan seperti apa? Jadi, untuk menciptakan lingkungannya tadi. Terus yang ketiga lingkungan kelas. Jadi ketika guru dan teman sudah mereka sepakati untuk kemauannya apa, jadi yang ketiga itu lingkungan kelasnya, dia pengennya seperti apa. Dengan membuat kesepakatan kelas, kelas itu akan menjadi lebih hidup, ya, dan panjenengan mengajarkan pasti lebih nyaman, pasti lebih nyaman. Nah, nanti monggo dicoba, yang belum, bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, ice breaking ada satu materi terakhir. Kita kan sudah lelah, kayaknya dengan saya itu ngomong-ngomong. Jadi, nggak tahu. Sekarang ice breaking, ada yang sudah pernah butuh sudah nih, kasih semut ya. Oke. Ice breakingnya itu gajah dan semut. Saya pakai dua binatang itu. Gajah itu besar dia. Kalau besar kan gini, besar. Nah, kalau semut kan kecil. Semut itu kecil. Nah, tapi nanti saya balik gerakannya. Okay? Kalau saya bilang gajah, jenengan bilang besar. Gajah kok kecil loh. Yang ini yang balik, Pak. Gerakannya kan kita harus jujur, Pak. Kita harus jujur, nggak boleh. Nah, kalau gajah itu besar, pakai gini, pakai ini besar, besar. Kalau semut gampang ya, gampang. Tapi Bapak Ibu sambil berdiri sambil nyanyi. Ini ice breaking yang selalu saya pakai di pertama zaman baru. Ya ini, ya. Nyanyinya apa? Jangan dangdut, Pak Nurin nanti yang nyanyinya itu potong dari biasa ya. Nah, yang mudah aja. Loh, Bu Nurul sudah potong tapi gini. Bisa nih Bapak Nurin? Nanti kamu kan saya tunjuk ya. Saya tuh kamu kan sangat dia. Karena saya tunjuk. Saya mulai. 1, 2, 3 punya potong. Nanti ketika saya tunjuk, saya tepuk aja mas. Saya tunjuk kok, saya kayak jamu itu nanti. Saya tepuk, baunya Bapak Ibu guru. Jangan. Ini untuk biar jangan setiap ketika jenengan di kelas anaknya sudah mulai tidak bersemangat, jangan seperti ini. Iya. Apa 5 menit aja. Nanti yang salah maju ke depan Oh tidak. Jadi kalau gajah gimana Bu? Jadi jenengan ngomongnya jujur, tapi bahasanya tidak jujur. Kan biasanya seperti itu, Oke. Siap laksanakan. Biasanya kan kalau saya ke Pak Nur
3. Oh, betul lu, semut kecil. Betul ya? Betul ya? Betul, tepuk tangan. Dua kali lagi nih, 2 kali lagi. Oh, Tidak boleh mikir dulu ya. Saya kan mau mikir. Bisa. Saya mau nepuk baunya walaupun saya tidak berani ya. Tadi guys, lanjut ke Bro. Terima kasih. Yang terakhir kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa setiap masalah atau perilaku siswa kita disarankan harus melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Langkah pertama ini bertujuan untuk membantu murid merasa aman dan dihargai ketika seorang anak melakukan kesalahan. Seringkali ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dengan menstabilkan identitas, guru atau orang tua dapat membantu anak memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Yang kedua, penting untuk memahami niat balik dari tindakan yang salah. Semua tindakan pasti ada niatnya, Bapak Ibu. Bukan hanya tentang mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi murid untuk menjelaskan dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi validasi tindakan salah, kita menanyakan tindakannya itu alasannya apa. Terus yang ketiga, berarti yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Jadi kita tidak memberikan solusi, tapi kita berusaha mendampingi dan mengarahkan. Menanyakan apa nilai-nilai yang dia yakini, yang telah dia langgar, teman-teman. Jadi ketika dia sudah membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, di situ kita tanyakan nilai apa yang kamu langgar, yang sudah kamu yakini. Jadi kita ajarkan dia itu melanggar perjanjian pada dirinya sendiri seperti itu. Jadi dengan itu dia mampu untuk introspeksi dan menyadarkan diri untuk menemukan solusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya dengan cara kalimat-kalimat berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu langkah menstabilkan identitas. Kita berusaha menyamakan kita dengan siswa tersebut. Jadi kita berusaha merangkul siswa tersebut supaya posisi anaknya itu merasa bahwa kita itu setara dengan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata yang seperti itu membuat anaknya menjadi turun emosinya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu kata-kata yang boleh. Makanya kata-kata yang baik untuk pendekatan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kamu berhak melakukan itu. Kamu berhak. Jadi kita berusaha membuat dia
stabil dulu, tapi tidak dengan membenarkan perilakunya, gitu. Tidak dengan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, disini kita tanyakan, selalu kita tanyakan, kita bolak-balik ke dirinya sendiri. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan salah itu ada dalam teori kontrol, nih. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya. Pasti itu. Saya sendiri sudah buat. Okay. Teori kontrol pasti akan berubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan sikap tindakan. Yang kalau saya yang ke validasi tindakan salah ini, saya selalu ingat kata-katanya Ayah Mandri. Itu beliaunya pendekatan yang luar biasa. Pendekatan ke siswanya yang luar biasa. Nah, beliaunya mampu mengontrol emosinya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kita buat tindakan mereka itu tidak seburuk yang dia pikirkan. Jadi ada yang lebih buruk jika dia mau melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita validasi tindakannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita lihat contoh kasusnya dulu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi penyelesaian yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, teori kontrol menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk siswa kita jika kita menanyakan keyakinan, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Okay? Apa kita percaya kita itu sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai di sekolah yang kita sepakati? Kita tanyakan ke dia. Nah, kesepakatan sekolah itu kan sudah disepakati bersama. Jadi siswanya itu pasti tahu dan pasti mengerti apa yang telah dia langgar. Apa bayangan kita tentang kelas yang dia? Jadi kita menanyakan ke siswanya itu kelas yang dia impikan atau sekolah yang dia impikan yang ideal seperti apa. Setelah dia menjawab, kita hubungkan dengan tindakannya. Apakah tindakanmu itu mampu untuk menumbuhkan kelas yang kamu impikan? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, selesai dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk yang segitiga restitusi, Pak? Oke, mungkin bingung ya untuk segitiga restitusi. Bingung ya? Monggo masuk ke guru penggerak. Saya rasa sebagian guru sudah melaksanakannya, terutama zaman pandemi ya. Yang nggak hadir di sini, ditanyakan kenapa, kalau nggak bisa boleh dibantu. Saya ingat dengan wali kelas favorit saya Bu Reni, sampai dia paham materi IPA. Karena dia belajar namanya kejadian IPA. Itu pula saya, materi pelajaran yang lain kecuali bahasa Jawa saya ajar anak-anak yang tidak bukan cuma ikut pola balik ke sini. Mana PR-nya? Saya bantu. Ya Bu Reni ya. Ya, kita sampai sore ya. Oke. Berarti jadi saya tidak perlu ikut. Boleh. Tapi saya Pak Nurit dan Pak Erik, kalau Pak Erik amputasi dari sini, tapi saya Pak Nurit, Pak Erik udah mau KS. Mas. Tuh kan, amin, itu berarti
cuman prakteknya belum untuk ikut penggerak. Ini kan tetap belajar dari siapsi sejak awal Iya, boleh. sampai tidak sendiri. Boleh. Tapi ketika saya mengikuti guru penggerak, bukan ilmu keguruannya yang saya dapat, bukan. Tapi banyak di sini. Satu, di situ tentang banyak. Saya nggak bisa cerita kalau tidak ikut. Saya juga, saya benar-benar tidak bisa. Oke, seperti saya mendukung merdeka dari pertama dikeluarkan dengan tidak. Saya punya pola pikir sendiri, sadar pengalaman saya mengajar. Saya tidak mendukung ranking, bahkan zaman masih ranking pun saya sembunyikan. Iya. Buat kepala sekolah suruh nulis 1 sampai 10, saya nggak pernah nulis. Karena saya tahu ranking menjebak sampai tidak setuju. Iya. Bukan alasan untuk ikut, tapi itu alasan untuk tidak ikut. sudah tobat. Saya udah tobat dari dulu. Ya, boleh Bu. Siap. Berarti nanti setelah saya lulus program penggerak, saya akan ikut program panjenengan. Oke, tidak apa-apa tuh. Kan belajar dari semua orang ini. Nah, dan saya akan tetap belajar dari panjenengan. Pembelajaran yang paling utama itu dari siswa. 20 tahun mengajar, saya belajar dari siswa. Banyak Bu ya. Siswa yang utama, bukan dari guru. Ya, tapi kan tidak ada siswa kalau tidak ada guru. Sumber belajar utama saya itu siswa. Iya, tapi tidak ada siswa kalau tidak ada guru. Hanya anak saja. Oke. Pak Nurin mau menambahkan apa? Oke. Saya kira cukup. Ada refleksi yang mau disampaikan, nanti disampaikan Bu Mufidah atau Bu Tati, refleksinya nih. Mungkin. Nah, oke. Untuk Yang ini referensi aku biasanya. sudah sambil tanya jawabnya sudah sambil apa ada yang tanyakan lagi Bapak Guru sebelum saya tutup? Tidak ya. Nanti ketika kurang ya bisa ditanyakan ke Bapak Guru penggerak yang hebat-hebatnya Pak Erik dan Pak Nurin ya. Karena beliau sudah sampai modul 3.2. Di 3.2 gimana sih? Dan 3.2 kurang satu modul lagi sudah punya sertifikat guru penggerak, tidak perlu di supervisi, tidak boleh disupervisi di undang gitu. Nah, biayanya langsung itu sudah mau. Tapi panjenengan saya sarankan tidak mutasi, harus di sini bagi ilmunya dulu Pak. Ya. Kalau jenengan lulus langsung muncul langsung. Bila perlu selamanya di sini. Oke, cukup sekian Bapak Guru. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan yang saya sengaja ya, pasti saya sengaja ya, pasti ya. Jadi mohon maaf, terima kasih atas waktunya yang berharga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Demikian Bapak Ibu, paparan terkait diseminasi disiplin positif di sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan Pak Nana tadi menginspirasi kita semua untuk menerapkan disiplin positif di kelas kita masing-masing. Terima kasih Pak Nana, tetap semangat, jaga kesehatan karena tugasnya banyak sekali, juga Pak Nurin, Pak Erik, dan Bapak Ibu guru penggerak yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan siang hari ini dengan doa. Mohon Abah Zainuddin untuk membacakan doa untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yassir lana wa hasil maqasidana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamidatana min al-'ilmi wal khair wa lisani Qur'an wa libatar istiqamah wa syuhul jamaah wa la taj'alna wa yawmina syai'un mudhim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin.